guys, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru di channel ini, hi, this is Rosa. Sesuai dengan judulnya, hari ini kita akan membahas lagi tentang skincare yang lagi viral, yaitu sebuah sunscreen dari merek Hanasui. Lagi-lagi Hanasui, kenapa aku nggak tahu juga Hanasui? Karena Hanasui ini bener-bener lagi murah-murahnya juga, dan juga dia bener-bener bagus gitu loh. Jadi nggak heran kalau brand Hanasui ini lagi bener-bener digandrungi sama pecinta sunscreen gitu loh. Pasti udah banyak banget yang tahu dari kalian ini dia produknya. Ini adalah Hanasui sunscreen yang dia tuh collagen water, dan katanya dia adalah dupe-nya sunscreen Azarin. Apakah benar seperti itu? Mari kita review. Sebelum kalian ke reviewnya, jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini dan nyalain notifikasinya supaya kalian bisa dapat notifikasi dari aku. Dan langsung aja kita ke reviewnya saja. Hanasui collagen water, dan ini adalah menurut aku sebuah sunscreen yang lumayan cukup murah karena dia dibanderol dengan harga 28.000. Dianetnya adalah 30 ml yang which is itu middle, tengah-tengah, jadi nggak terlalu mahal dan juga nggak terlalu murah. Ya mungkin kalau misalkan 28.000, jadi kalau 30 ml-nya 1 ml nggak ada 1.000 rupiah. Terus di sini dia mengklaim bahwa dirinya itu adalah 50 PA plusnya 4 kali plus, dan itu banyak banget. Di sini dia tertulis collagen water sunscreen WV plus pollution protection with collagen. Kalau misalkan orang awam itu pasti ngiranya wah ini pasti bisa mencerahkan kulit kita. Ini pasti bisa kayak membuat lapisan kulit menjadi lebih tone up, lebih cerah, lebih kayak ya udah kelihatan fresh aja gitu di siang hari. Dan packagingnya menurut aku lumayan luxury ya. Sebenarnya dia ada pressnya sih guys, ada pressnya yang ada keterangan produknya gitu. Kalau misalkan kalian tahu produknya Nivea itu dia sama seperti ini packagingnya, hampir sama, tapi itu udah aku buang. Dan untuk BPOM dan legalitas semuanya sudah aman. Otomatis di sini juga mari kita pakai saja. Untuk review kali ini nanti aku nggak cuma memakai dia di wajah aku aja, tapi aku bakalan mengcompare dia dengan bedak padat dan juga bedak tabur. Kenapa kok seperti itu? Karena kita kaum hawa biasanya itu kayak agak risih kalau misalkan sunscreen ditaruh di atas doang nih, terus kok nggak ada kayak bedaknya. Nanti kalau misalkan dia udah dibedakin nanti jadinya kayak apa? Nah, nanti aku bakalan ngasih tahu after bedak padat dan after bedak halus, oke? Sebenarnya di dalam sini ya guys, di dalam sini tuh dia ada kayak foilnya gitu supaya dia nggak bleber gitu, karena ini udah aku pakai beberapa kali. Untuk tekstur dia lebih cair dan lebih gampang ngeresep. Kalau misalkan kalian pemakai sunscreen yang bener-bener suka banget sama sunscreen, mungkin kalian suka banget memakai sunscreen ini gitu guys. Dia selain gampang dipakai, diaplikasiin di wajah, dia juga gampang di reapply. Kayak apa? Kalau misalkan teksturnya di wajah, aku bakalan kasih tahu teksturnya ke kalian karena ini wajah aku bare face ya guys ya. Jadi langsung aja kita pakai sunscreen karena tadi udah waktunya reapply juga sih sebenarnya. Maaf ya kalau wajahnya burik ya. Dia kayak mengandung sensasi tone up gitu di kulit aku. Jadi mungkin sedikit mencerahkan wajah. Untuk yang kulitnya sawo mateng, aku tidak merasakan ada keabu-abuan di sini. Mungkin tidak akan terjadi abu-abu ya, karena abis itu dia transparan aja gitu rasanya. Feel di wajah dapetnya kayak dingin gitu, karena mungkin di sini ada mugwort extractnya. Untuk wanginya aku nggak terlalu suka karena menurut aku terlalu menyengat ya wanginya. Tapi untuk tekstur boleh lah. Dia membuat wajah itu jadi tambah glowing, tapi nggak terkesan berat. Jadi kalau misalkan kita pakai sunscreen itu sebenarnya kan 2 ruas jari ya guys ya. Tapi karena ini cuman mencoba untuk di wajah seperti apa, supaya aku tunjukin gitu ke kalian. Misalkan kalau di layer-layer itu apakah dia bisa membuat abu-abu gitu di wajah. Ternyata kok tidak gitu. Jadi dia kayak watery aja gitu, ngeresep aja gitu. Tapi menurut aku ini buat pemula juga bagus karena feel-nya itu nggak terlalu kerasa. Perasaannya di wajah itu kayak kalau misalkan orang Jawa bilang tuh kileng-kileng gitu loh, tambah buluk gitu kelihatannya ya guys ya. Kalau kesan beratnya, berat atau enggak, menurut aku dia middle, ringan-ringan aja, nggak berat-berat amat, nggak ringan-ringan banget juga. Untuk pemula oke lah. Dan menurut aku juga tidak lengket. Kita coba sekarang pakai bedak padat dan juga bedak tabur. Jadi bedak padatnya nanti di sisi sini, terus bedak taburnya itu nanti di sisi sini. Kali ini bedak padat aku pakai Pixi, dan aku lagi suka banget lagi pakai Pixi ini. Aku lagi keracunan sama bedak padat sih guys. Jadinya aku kayak berusaha untuk oh my god,
kenapa demblok begini ya guys. Kalau pakai bedak padat, sunscreennya itu bisa langsung ke cover gitu loh guys. Kulit berminyak tuh bagusnya pakai loose powder guys, pakai bedak tabur. Tapi aku sukanya malah pakai bedak padat, gimana sih? Nih, ini bedanya kalau misalkan kalian pakai bedak padat dan juga nggak pakai bedak padat. Ini sunscreennya masih kayak berkilang gitu. Terus aku bakalan menaburkan bedak tabur, bedak loose powder di sini. Karena biasanya tuh kita kalau misalkan mau keluar, terus habis itu pakai sunscreen, tuh takut ini yang bener pakai bedak atau enggak sih kak? Atau gimana sih sebenarnya yang bener itu? Kalian boleh kalau timpa sunscreen itu pakai bedak ya, boleh banget. Ini dia bedak taburnya. Dan bedak tabur kali ini aku pakai dari Emina nih. Jelas ya ini bedak tabur. Kayaknya nanti lebih soft yang Emina deh hasilnya guys. Nah, ini dia bedanya yang bedak tabur sama yang bedak padat. Perbedaannya mungkin di coveragenya. Jadi kalau misalkan dia nembus, si sunscreennya itu nembus pori-pori kita, mungkin dia bakalan lebih berminyak yang di bedak padat daripada bedak tabur. Kalau misalkan menurut aku, enak dicampurin bedak apa, lebih ringan itu menyesuaikan jenis kulit kalian. Jadi semakin ringan semakin bagus gitu. Jadi kesan di muka tuh nggak bertumpuk-tumpuk. Oke, conclusionnya dari Hana Sui Collagen ini menurut aku dia tidak menyebabkan purging sama sekali di wajah. Itu yang paling penting. Terus yang kedua, bagusnya dia itu bisa sebagai kayak trial kit gitu. Jadi kalau misalkan kita mau coba sunscreen yang netnya tuh nggak terlalu banyak tapi cukup gitu. Ini bisa menjadi sebuah terobosan karena harganya nggak terlalu mahal. Dan menurut aku ini juga middle sunscreen yang layak untuk kalian punya. Nggak wajib kalian punya, tapi layak kalian punya. Untuk merek Hana Sui ini, dia masih bisa bersaing dengan merek-merek yang lain. Menurut aku hasilnya oke-oke aja dan nggak terlalu menyebabkan kayak masalah yang serius. Di SPF 50-nya sendiri aku suka karena dia bener-bener bisa melindungi kulit ya. Karena kalau misalkan notabene sunscreen itu yang SPF 50, SPF semakin tinggi itu dia semakin melindungi kulit semakin bagus. Buat kalian yang suka berkegiatan di luar, ini bagus banget sunscreennya. Oke guys, segitu dulu video hari ini. Terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa klik subscribe di channel ini dan follow Instagram aku @rosapriya.k karena di situ bakal ada info menarik seputar kehidupan, life, health, dan juga semua cerita-cerita aku biasanya share itu lebih di Instagram daripada di YouTube. Thanks for watching, bye, see you on the next video. Kalian boleh kok timpa sunscreen itu pakai bedak, boleh. Tapi nggak ada tapinya sih.